Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'ishu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi li tablighi syara'i idlah hidayatan lana. Ikhwani wa akhwati wa zumala'i, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teman-teman yang baik hati, bersyukur kita kepada Allah. Pada hari ini kita akan membicarakan kembali tentang pelanggaran terhadap besar-besaran terhadap hak Allah dan hak asasi manusia. Pelanggaran yang terhebat ini ada tiga tempat di Indonesia. Yang pertama di Rempang, Pulau Galang, Batam, Rempang. Yang kedua adalah di Pantai Indah Kapuk 2. Yang ketiga terdapat di Bangka Belitung tentang pertambangan timah yang semena-mena dan merusak lingkungan. Padahal itu dilarang oleh Allah. Yang jelas-jelas dikatakan zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di darat, di laut akibat tangan-tangan jahil manusia. Itu yang dilakukan oleh Aguan dan Antoni Salim di PIK 2. Nah, kalau di Bangka terjadi kerusakan lingkungan akibat pertambangan timah oleh perusahaan tertentu. Nah, kalau di Rempang, ini perusahaan dari Cina yang ingin menguasai lahan 17.000 hektar. Nah, kembali kepada PIK 2 itu, bagaimana asalnya, siapa yang dimanfaatkan, yang disogok oleh pengusaha yang bisa menyebabkan mereka berlaku zalim secara mudah di sana. Itu disebabkan karena kepala desa yang ada di sana, aparat-aparat penguasa yang ada di sana sudah mereka sogok. Di antaranya yang sogok ini kepala desa yang sangat populer dalam berita yang sangat viral sekali. Nah, ini dia. Mari kita dengarkan. Berhasil jadi kepala desa Kohot. Lalu siapa sebelumnya? Mengapa dia begitu ngotot untuk jadi kades? Apa benar dia kaya dari lahir? Ya. Mari kita telusuri. Sebelum menjadi kepala desa, Arsin pernah kerja serabutan, menjadi kuli, hingga sales bank keliling. Dan menjadi kepala desa merupakan ambisi besar Arsin. Untuk kemudian bisa bermain ke level yang lebih tinggi lagi. Terbiasa dengan modus merayu dan menteror ala bank keliling nakal. Berlanjut jadi makelar tanah, hingga nekat mencalonkan diri menjadi kepala desa. Disinilah karakter asli dan jiwa mafianya menggila dan meronta-ronta hingga merasa perlu dikawal pasukan pengaman desa. Tingkah pola Arsin sebenarnya sudah lama membuat muak warga, apalagi cara-cara intimidasi dan kriminalisasinya dalam urusan tanah di desa Kohot dengan mengerahkan pengacara dan preman. Hari-hari pasca mangkir dari beberapa pemeriksaan baik oleh KKP, kejaksaan atau Bareskrim, Arsin tidak lagi fokus di kantor desa. Nah, itulah. Kasus ini sudah jelas, bukti sudah terang, tapi kenapa Arsin masih bebas? Masya Allah. Bukti sudah ada, pemalsuan dokumen, penguasaan lahan secara ilegal, hingga intimidasi terhadap warga. Laporan telah masuk, berbagai instansi sudah menyoroti, tetapi proses hukum makin gemas dan geram masyarakat. Apakah ini karena ada perlindungan dari pihak-pihak tertentu? Apakah ada permainan di balik meja yang membuat kasus ini sengaja diperlambat? Atau justru ada oknum dalam sistem hukum yang ikut menikmati hasilnya? Jika hukum benar-benar ditegakkan, maka tidak perlu ada tekanan publik yang begitu besar untuk sekadar mengingat seorang kepala desa yang jelas-jelas terlibat dalam skandal ini. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum hancur karena kasus ini dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Ketika tanah rakyat dikuasai oligarki dan perumahan elit dibangun di atasnya, siapa yang paling dirugikan?
Jawabannya jelas. Masyarakat kecil yang semakin tersingkir, semakin kehilangan akses, dan semakin jauh dari keadilan. Disparitas sosial yang semakin lebar bukan sekadar ancaman ekonomi, tapi juga ancaman terhadap stabilitas dan kedaulatan kita sendiri. Ketika tanah yang seharusnya menjadi sumber penghidupan rakyat dijadikan investasi segelintir orang kaya. Warga kehilangan ruang hidup, nelayan kehilangan akses ke laut, petani tak punya lahan, warga asli dipaksa pindah karena harga tanah dan biaya hidup yang melonjak. Harga properti melambung, rumah yang dulunya bisa dimiliki rakyat, kini hanya jadi milik segelintir orang dengan modal besar. Ekonomi lokal mati, pasar tradisional digantikan mall eksklusif, usaha kecil tersingkir, lapangan kerja hanya untuk kalangan tertentu, ketimpangan sosial memicu konflik. Ketika kemiskinan makin dalam, sementara segelintir orang menikmati kemewahan di atas tanah yang dulunya milik rakyat, maka potensi gejolak sosial semakin besar. Inilah bentuk penjajahan modern. Waduh. Rakyat tidak lagi kehilangan tanah karena Penjajahan perang, modern. tapi karena permainan licik mafia tanah yang didukung oknum penguasa. Dan yang lebih berbahaya, ketika oligarki menguasai lahan strategis, mereka juga mengendalikan arah kebijakan. Infrastruktur dibuat bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk memperlancar bisnis mereka. Regulasi dirancang bukan untuk melindungi hak masyarakat, tetapi untuk memberi legalitas atas perampasan yang mereka lakukan. Apakah kita rela tanah leluhur dijual ke segelintir elit sementara kita hanya menjadi penonton? Jangan biarkan keserakahan segelintir orang mengorbankan hak kita. Saatnya bersuara, saatnya menuntut keadilan sebelum semuanya terlambat. Kita tidak bisa tinggal diam. Jika kasus ini dibiarkan, maka ke depan tanah rakyat akan terus dirampas. Harga properti makin tidak terjangkau, dan kesenjangan sosial semakin dalam. Saatnya bertindak, ini yang bisa kita lakukan. Sebarkan informasi ini. Jangan biarkan kasus ini tenggelam. Share ke semua platform, biar semakin banyak yang tahu. Tanda tangani petisi. Kita desak aparat hukum agar segera menetapkan Arsin sebagai tersangka dan membongkar jaringan mafia tanah di Kohot. Laporkan ke instansi terkait. Hubungi KPK, Ombudsman, dan ATR BPN. Semakin banyak laporan, semakin sulit mereka menutup mata, bersatu dengan warga terdampak. Jangan biarkan intimidasi membungkam kita. Suara rakyat adalah kekuatan. Jangan sampai kita hanya jadi penonton di tanah sendiri. Saatnya melawan ketidakadilan dan merebut kembali hak kita. Bagikan video ini sekarang, karena semakin banyak yang peduli, semakin kuat tekanan kita. Masya Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, saya Arsin mulai banyak mengajak gaya dan merasa Bapak jadi Ibu orang sekalian. kaya sejak kontestasi sampai 3 kali untuk berhasil jadi kepala desa Kohot. Nah, kepala desa Kohot telah menzalimi rakyatnya, masyarakatnya demi keuntungan pribadi. Nah, kenapa masalah hak asasi ini saya angkat jadi permasalahan kita? Karena saya ingin para ulama, para mubalik, para penceramah, para ustadz seluruh Indonesia jangan bicaranya tentang puasa, haji, zakat saja. Itu ya juga. Tapi sekarang ini mari kita bersama-sama menyuarakan hati nurani rakyat kita, masyarakat kita. Karena para masyarakat inilah sebetulnya anggota DPR yang sebenarnya. Perwakilan rakyat. Para ustadz seluruh Indonesia itu adalah dalam tanda kutip anggota DPR yang sebenarnya. Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi suara hati para ustadz adalah suara hati para rakyat yang berkaitan dengan hak asasi Tuhan dan hak asasi manusia. Karena kedua-duanya telah dilanggar oleh Aguan dan Antoni Salim. Dilanggar oleh banyak perusahaan-perusahaan lain, termasuk ada Indomaret, ada Alfamart, dan ada segala macam. Keduanya itu di Sumatera Barat tidak boleh ada berlaku, umpamanya Indomaret dan Alfamart tidak boleh di Sumatera Barat. Kenapa? Ada hak asasi pedagang Minang
yang ada di Sumatera Barat atau pedagang manapun, orang manapun, mau dia orang Bugis, mau orang Batak yang berdagang di sana, intisari nyawanya itu, darahnya itu tidak dihisap oleh pedagang-pedagang yang bermodal besar, konglomerat. Nah, seperti Haritanu itu. Nah, ini hak asasi yang harus diperhatikan. Saya kemarin cukup bangga lah, kira-kira 5 tahun yang lalu, untuk di daerah Riau itu Kabupaten Kampar satu-satunya tidak membolehkan adanya Indomaret dan Alfamart demi membela hak asasi pedagang-pedagang kecil, kedai-kedai kecil yang ada di Kabupaten Kampar. Tapi sekarang nampaknya sudah berubah tukar anggota DPR-nya, sudah berubah pula kebijakannya, Masya Allah. Nah, itu sudah mulai halus nampaknya, terasa, tapi tidak sedikit pula yang kasar, yang terang-terangan. Kenapa kita tidak menyuarakan? Hei para mubalik seluruh Indonesia, wahai para buya, para ustadz, para kiai seluruh Indonesia, seluruh kita semuanya harus menyuarakan pembelaan hak asasi manusia, pembelaan hak Allah, membela hak-hak orang yang terzalim. Kenapa yang jauh-jauh di Palestina itu menjadi perhatian kita? Mereka terzalimi, kita bantu. Itu benar itu. Tapi jangan lupa juga dengan bangsa kita, rakyat kita yang terzalimi. Yang jauh-jauh jangan sampai memang kita lihat, yang dekat jangan kita lupakan. Gajah yang besar di pelupuk mata kita. Ini harus kita perhatikan. Besar sekali. Terus-menerus merangkak. Sang gajah itu menginjak-injak dan menjajah tanah air kita. Kenapa kita tidak perhatikan? Tidak jauh bedanya dengan apa yang tadi di Palestina. Awalnya seperti ini di Palestina itu. Awalnya seperti Pantai Kampung Indah itu. Awalnya seperti Rempang. Palestina itu awalnya seperti Kalimantan. Lama kelamaan akhirnya yang hanya menyewa akhirnya dicaplok dan akhirnya dizalimi. Orangnya juga diusir Pak di Rempang itu, diusir dari tanah airnya sendiri. Apa bedanya dengan Palestina? Ya Allah, ini harus menjadi perhatian kita. Ya Allah, ya Allah. Kalaulah ini kita tidak perhatikan, nanti Palestina kedua itu adalah Indonesia. Orang-orang zalim juga sudah masuk, mafia-mafia masuk kepada manusia, dan musibah apalagi yang datang kepada kita. Banyak musibah-musibah yang tak kunjung berhenti. Masya Allah. Nah, musibah-musibah yang tak kunjung berhenti itu disebabkan perbuatan kita. Efektif. Jadi saya merasa terngiang-ngiang. Pelajaran dari Pak Ustadz itu saya merasa terngiang-ngiang di telinga saya, sehingga itu menjadi mudah untuk kita hafalkan. Bagus sekali. Kalau memang nggak bagus, saya nggak mungkin sampai 4 kali ikut pelajaran dari Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jadi ketika baca Quran, baca buku, itu kan paham langsung kalau bahasa Indonesia. Nah, ketika baca Al-Quran, dia juga ingin langsung paham seperti itu. Nah, saya teringat terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pamannya meninggal, kakeknya meninggal. Apa yang kita sedihkan? Nah, Rasulullah menghadapi penderitaan yang sangat hebat, kakeknya meninggal, segalanya meninggal. Rasulullah merasakan bagaimana kezaliman terjadi, bagaimana penderitaan terjadi di dalam keluarganya, dan dia memperhatikan pula setelah beliau menjadi presiden atau menjadi rasul, menjadi pimpinan tertinggi, memperhatikan fakir miskin. Nah, demikianlah, semoga fakir miskin yang ada di Rempang, yang ada di Pantai Kapuk, yang ada di Kalimantan, yang ada di Bangka Belitung dapat perhatian dari kita semua. Para ustadz, perhatikan semua. Mari kita berseru bersama-sama untuk memumpuskan, memadamkan, menghindarkan itu yang namanya kezaliman. Semoga kita diberikan pahala di dunia dan dapat berjuang di dunia, diberikan pahala di akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Aku harapkan kepadamu berikan maaf, ada silap kata, ada selit lidah, dan yang
kesalahan itu dari saya, kalau ada kebenaran itu dari Allah. Allahu Akbar.